anak-anak, apa kabar? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan baik ya. Tidak terasa sebentar lagi kita akan merayakan hari ulang tahun sekolah minggu yang ke-71 pada tanggal 20 September 2020 jam 2 sampai jam setengah 4 sore. Dicatat ya tanggal dan waktunya. Untuk memeriahkan hari ulang tahun sekolah minggu ini, kita akan mengadakan berbagai perlombaan-perlombaan yang menarik. Ibu berharap kalian semua bisa ikut berpartisipasi untuk mengikuti perlombaan-perlombaan yang kita adakan. Perlombaannya yaitu yang ke-1, lomba menyanyi Happy Birthday. Lomba ini untuk semua kelas. Kalian boleh bernyanyi sendiri atau bersama keluarga kalian dengan mama, papa, adik atau kakak, atau juga dengan teman-teman kalian. Lagunya dengan tema Happy Birthday. Kalian bisa buat sendiri atau dengan lagu yang sudah ada. Perlombaan yang kedua adalah lomba membuat kartu ucapan selamat ulang tahun. Lomba ini juga untuk semua kelas. Kalian bisa membuat dengan sekreatif mungkin, menuliskan ucapan selamat ulang tahun. Yang ketiga, lomba foto ibu dan anak dengan tema HUT Sekolah Minggu. Nah, lomba ini diikuti hanya untuk balita dan batita. Yang keempat, lomba Bible Quiz. Lomba Bible Quiz ini hanya untuk kelas kecil, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Dan lomba yang terakhir adalah lomba storytelling. Lomba ini diikuti oleh anak-anak kelas besar, yaitu dari kelas 4 sampai kelas 8. Nah, dari semua lomba itu, kalian boleh mengikuti lebih dari satu lomba sesuai dengan kategori yang sudah disebutkan tadi. Ada hadiah menarik loh untuk semua pemenangnya. Untuk keterangan lebih lanjut, akan diberikan pengumuman lengkap di grup kelas masing-masing. Selamat mengikuti lomba untuk memeriahkan hari ulang tahun sekolah minggu yang ke-71. Sampai jumpa, dadah! Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi Bu Lilis, Bu Aryani, apa kabar? Selamat pagi Bu Nur, selamat pagi Bu Lilis. Selamat pagi juga Bu Aryani dan Bu Nur. Kita tentunya kabar baik dong. Iya Bu. Anak-anak apa kabar? Baik? Wah, baik katanya Bu. Memang Puji baik, Tuhan. puji Tuhan. Kita memulai ibadah online kita ya anak-anak. Tapi sebelumnya, apa Bu Lilis? Kita harus siapkan apa? Siapkan Alkitab, buku catatan, dan jangan lupa teman buku catatan. Terus kita nggak boleh ngapain nih Bu Aryani? Nggak boleh kesana kesini gitu Iya, ya? Apalagi kalau sambil Tidur. tiduran. Nah, kita mau buka ibadah online kita. Kita mau nyanyi lagu Selamat pagi Bapak. Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa
Kita berdoa dulu ya anak-anak. Kita lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang hidup, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, di minggu pagi hari ini Tuhan Yesus sudah bangunkan kami semua dengan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu online Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang pimpin seluruh kebaktian ini dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus, ampuni semua salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Iya, anak-anak, Tuhan Allah sudah memerintahkan kepada manusia untuk melakukan dan taat kepada firman-Nya. Terus kita harus melakukan dengan sepenuh hati ya. Benar nggak Bu Aryani? Iya, Bu Nur. Bu Lilis? Ya harus Bu Nur. Nah, harus dengan sepenuh hati. Tapi Bu Nur, Kenapa Bu Lilis? kadang-kadang ada orang ya, Gimana? Kenapa tuh? kayaknya nggak pernah sepenuh hati. Dia ingin mengagungkan namanya sendiri bekerja itu. Aduh. Boleh gak gitu Bu Lilis ya? Harusnya nggak boleh ya. Kalau melakukan segala sesuatu kerja untuk Tuhan harus dengan sepenuh hati dan rasa senang. Senang. Seperti Iya, lagu benar. ini yang akan kita Iya, nyanyiin ya. betul. Iya. Nah, kita mau nyanyikan satu lagu, Kerja Buat Tuhan. Anak-anak ikut nyanyi ya, suaranya yang keras. Suaranya yang keras ya, ikut nyanyi sama Bu Lilis, Bu Aryani dan Ibu Nur di sini ya. Yuk. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Saya kerja buat Tuhan sungguh senang-senangi. Tuhan selalu manis, serahkan diri ladang Tuhan saudara. Tuhan selalu manis, kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangi. Panggil Tuhan selalu manis, serahkan diri kepada Tuhan saudara. Biar Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangi. Panggil Tuhan selalu manis, serahkan diri ke ladang Tuhan saudara. Biar Tuhan selalu manis. Buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangi. Tuhan selalu manis, serahkan diri ke ladang Tuhan saudara. Dengan Tuhan selalu manis. Anak-anak, tadi kan kita sudah menyanyi kerja buat Tuhan selalu manis. Katanya harus taat ya, harus senang juga ya. Walaupun pikul salib. Betul. Ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan.
kita menyanyi lagu Kita Sudah Ditebus Olehnya dari NKB 213. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukalismu, maju terus dan kibarkan panjinya, sambung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Sekali lagi ya. Ya. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukalismu, maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa anak-anak. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih anugerah yang Kau berikan, sehingga sampai saat ini kami boleh tetap beribadah. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukakan hati, telinga, dan pikiran anak-anak-Mu ini ya Tuhan, agar ketika mendengarkan firman-Mu, mereka dapat mengerti, memahami, dan dapat melakukan firman-Mu itu Tuhan. Tuhan, bimbing kami selalu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, Bu Lilis, Bu Aryani, saya mah bisa bahasa Ibrani. Wih, bisa nyanyi. Hebat. Keren, Bu Nur. Hebat, Bisa main gitar, main musik, bisa nggak? Waduh. Kok Lilis, gitu sih? saya emang nggak bisa. Dengerin ya, saya nyanyi ya. Bahasa Ibrani. Aleph bet gimel dalet he, vav zayin tet yod kaf, lamed mem nun, samek ayin, pesadeko sef sin tau. Bisa tuh. Apa artinya Bu Lilis? Wah, saya juga nggak tahu. Tapi kalau misalkan Bu Nur bisa segala bahasa atau bisa segala yang dia mampu, apakah harus kita sombongkan gitu? Kayaknya enggak kan ya. Ini kan Alkitab teh dari bahasa Ibrani, Yunani, Ibrani. Masa kita cuma bisa bahasa Indonesia, atau ibu atau saya bisa bahasa Batak? So, saya bahasa Jawa bisa, bahasa Sunda saya bisa, bahasa Ibrani bisa, bahasa Indonesia apalagi saya mah bisa. Nyanyinya bisa saya mah. Boleh nggak Bu Lilis kayak gitu nih? Kalau Tuhan memberikan kita kemampuan, tetapi bukan untuk disombongkan ya. Iya Bu. Kan saya udah belajar sampai capek, susah. Wajar dong saya menyombongkan, bener nggak anak-anak? Susah loh belajar bahasa, susah juga belajar musik, apalagi ciptain lagu. Boleh dong ibu sombong, wajar nggak? Coba kalau Bu Aryani dan Bu Lilis bisa, kayak Bu Lilis nih, bisa sesuatu. Terus, nih Bu Nur, saya bisa nih, saya bikin kue nih enak, kalau dijual harganya bisa 1 juta. Sombong dong. Tapi
Tuhan memberi kita kemampuan. Nah, coba kita lihat dulu di Alkitab. Iya. Apakah kemampuan yang kita miliki itu harus kita sombongkan seperti itu? Atau mungkin Tuhan punya sesuatu yang harus kita kerjakan. Misalkan Tuhan memberikan kemampuan, tapi bukan kemampuan itu untuk kita sombongkan, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus taat apa yang Tuhan berikan. Iya, Bu. Coba kita baca ayatnya, Bu ya. Iya, coba kita baca ayatnya ya. Di Coba. mana? Di Iya. mana? Bu Nur, Bu Nur. coba lihat dong. Coba saya nih, pinjem Bu Bu Aryani. Nur. Tuh, Alkitabnya. Di berapa, Bu? Di Kejadian 11. Kejadian itu perjanjian lama ya? Iya, Iya dong. dong. Kejadian Tuh. 11 Anak-anak, ayat coba berapa, Bu? kita sama-sama ya. Kita buka Alkitabnya di Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Bu Lilis teh punya videonya juga? Punya dong. Ya udah Yuk kita kita baca nonton ya. sama-sama ya. Ya, Sambil kita nonton nonton ya ya. hari ini ya. Ya, kita sambil nonton. Iya. Sok atuh. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Inilah barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Oh, saya jadi diingatkan Bu Lilis, karena kesombongan manusia zaman dulu kala, Tuhan jadi menyerahkan mereka merubah bahasa yang satu menjadi banyak bahasa. Karena Tuhan gak suka sombong. Mereka sombong ya Bu Lilis, Bu Aryani. Iya, Bu. Aduh, anak-anak, maafin ya, Ibu tadi sombong. Tuh, tunggu ya, Ibu mau minta maaf juga sama Tuhan. Tuhan, maafkan, saya tadi sombong. Saya mau taat dan rendah hati dan mau melakukan apa yang Tuhan suruh kepada saya. Terima kasih Tuhan, semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Udah Bu, saya udah minta maaf pada Tuhan. Nah, terus Bu, Menara Babel ini
Sama nggak dengan Menara Monas? Ya enggak dong. Beda ya, Bu, ya? Beda. Terus Menara Babel ini jadi enggak, Bu? Kok Ya kita nggak enggak. pernah lihat? Kayak Menara Pisa kan ada tuh. Terus Menara Eiffel ada tuh di Paris. Menara Monas ada di Jakarta. Nah, ini jadi nggak, Bu, Menara Babel ini? Jadi nggak anak-anak, ada nggak Menara Babel? Enggak, kan Enggak udah jadi, kan? dihancurkan. Oh iya ya, karena kesombongan itu tadi ya. Iya. Kenapa sih Tuhan ini menghancurkan? Padahal kan bagus ya Menara Babelnya. Ya karena Tuhan tidak ingin umat-umatnya Mm-mm. Jadi sombong. Ada di satu tempat. Ya. iya Oh iya, saya kan ingat Tuhan itu gini Bu Nur. Gimana? Kata Tuhan kan harus menyebar ke seluruh Iya. dunia. Saya jadi ingat itu ada di Kejadian ya. Di Kejadian juga pada saat perintah Tuhan kepada Adam, kepada manusia iya. Kejadian pertama pasal ya. berapa ya? Manusia pertama ya. Kejadian pasal berapa ya, Bu Nur? Jadi pada saat penciptaan Bu Aryani. Oh, Di Berapa ya? Coba nanti kita coba coba. pada saat penciptaan Tuhan memerintahkan kepada Adam dan bahwa penuhilah bumi, harus memenuhi bumi. Nah kalau misalkan cuman ada di tanah Sinear aja dengan Menara Babel sebagai pengumpul mereka, sebagai pusat mereka, apakah itu artinya melakukan perintah Tuhan pada saat penciptaan? Ya enggak ya Bu. enggak, Bu. Berarti manusia yang sombong pada saat setelah kejadian air bah pada zaman Bapak Nuh ini sangat pintar, luar biasa. Bahasanya satu, apapun yang dikerjakan pasti berhasil. Oh. Jadi mereka lupa kepada perintah Tuhan bahwa harus memenuhi seluruh Seluruh dunia. bumi, Ya. iya. Oh, itu makanya Tuhan menghancurkan Menara Babel yang dibuatnya pada saat itu Iya, oleh bangsa Israel keturunan Nabi Nuh itu. Ya, Bu. Iya, Bu Nur. Saya baru mengerti. Iya, ya anak-anak ya. Anak-anak juga mengerti ya. Paham ya? Sama seperti Ibu Nur. Jadi nggak seperti Menara Monas kecil dan Menara Babel nggak tinggi, katanya sampai ke langit. Tinggi tapi Tuhan hancurkan. Iya, Bu. Jadi kita nggak bisa lihat, Bu. Ya, supaya perintah Tuhan yang awal-awal itu terjadi dan terlaksana, supaya nama Tuhan Muliakan. bukan namanya manusia. Ya, seperti tadi dong saya, Bu. Bukan nama saya, jadi nama saya yang diagungkan, dimuliakan. Oh, nggak Ibu Nur boleh. hebat, bisa bahasa ini, bisa. Nah, itu nggak boleh Bu Nur. Harusnya Kita- nama Tuhan yang dimuliakan. atas segala apa yang saya kemampuan saya. Iya, Bu. Betul? Betul. Betul. Begitu anak-anak. Nah. Jadi kalau anak-anak pintar matematika, saya mah nilainya 100. Si itu mah cuma 99,5. Jangan menyombongkan ya. Iya, Harus boleh dong. puji Tuhan, harus haleluya, harus gitu ya. Iya, Iya. Bu. Iya deh. Jadi kita tidak boleh sombong, kita harus memuliakan nama Tuhan dan taat selalu akan perintah Tuhan. Nah, pertanyaannya nih, Bu, saya mau nanya sama anak-anak. Boleh. Coba. Mau nggak air bah datang sekali lagi? Ibu mau nggak air bah datang Aduh, sekali lagi? nggak mau saya, Bu. Nah, oleh karena itulah Tuhan mengacaukan seluruh bangsa itu yang ada di tanah Sinear itu supaya Tuhan tidak mengirimkan lagi air bah kedua kalinya, dan supaya manusia yang ada di situ menyebar ke seluruh bumi. Itu yang saya tangkap sih tadi, Bu. Terima kasih banyak firman-Nya sudah mengingatkan saya. Sama-sama Sama-sama. Bu Nur. Kita harus saling mengingatkan Iya, ya Bu Aryani. Iya, ya. Bu Lilis, betul. Aduh, Ibu
Semoga anak-anak juga diingatkan ya, sama seperti Ibu Nur sudah diingatkan oleh kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Ibu Nur bersyukur punya teman-teman seperti Bu Lilis dan Bu Aryani Ya, sama-sama, mengingatkan saya barusan. Ya, firman Tuhan ini juga kiranya mengingatkan anak-anak ya. Nah, kita berdoa dulu ya. Ya. Ya, Bu Aryani, Bu, Ya, Bu. Lilis. Ada yang mau disampaikan lagi kepada anak-anak, Bu? Ya, anak-anak harus taat ya. Iya. Harus taat. Taat ya. Iya. Dengan apa yang Tuhan inginkan untuk kita Kita semua. semua. Ya, betul. Dan kita harus memuliakan nama Tuhan. Ya, mungkin dari Bu Lilis gitu, Ya, mungkin dari dari Bu Bu Aryani Aryani. atau Seperti tadi ya, tidak boleh sombong. Seperti tadi Bu Nur sudah ingatkan buat kita semua. Itu saja Bu Nur. Ya. Baiklah, kesimpulan masing-masing ada pada hati anak-anak juga ya, di rumah masing-masing ya. Yuk, sekarang kita berdoa untuk kebenaran firman yang sudah kita dengarkan ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami saat ini. Kami mau Tuhan, perintah Tuhan kami laksanakan. Dan biarlah Roh Kudus menguatkan kami Tuhan untuk menjalankan itu. Sehingga Tuhan, bukan nama kami yang diagungkan, tapi nama Tuhan yang dipermuliakan. Mustahil bagi kami Tuhan, tapi tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Roh Kudus-Mu senantiasa akan menolong kami, anak-anak-Mu yang masih kecil ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan kita, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop seperti ini. Dan kalau sudah, bisa dititipkan ke orang tua kalian masing-masing. Nanti sesudah gereja dibuka, orang tua kalian bisa membawa persembahan tersebut untuk diserahkan di gereja. Ya, kita langsung nyanyi apa Bu Nur? Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, kita sekarang doa persembahan ya, Bu Nur, Bu Lilis. ya. Sekalian doa tutup. Sekarang mungkin doa tutup ya. Kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur. Tuhan Yesus sudah memberkati pekerjaan orang tua kami. Dan saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan ini, biar Tuhan yang menguduskan persembahan ini agar berguna bagi gerejamu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kebaktian sekolah minggu ini akan berakhir. Pertemukan kami kembali minggu depan dengan teman-teman kami, juga dengan guru-guru sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bu Aryani. Selamat hari Minggu juga Bu Nur. Selamat hari Minggu Bu Lilis. Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa minggu depan.